Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya untuk rekan-rekan mahasiswa semuanya. Semoga di minggu ketiga kalau nggak salah di bulan April ini, bulan Maret ini rekan-rekan semua masih dalam keadaan sehat walafiat ya. Salawat beserta salam kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW untuk selamatnya keluarganya, semoga sampai kepada kita selaku umatnya. Ini hari ini tanggal 24 bulan Maret tahun 2022, kita masuk ke pertemuan ketujuh untuk mata kuliah Geografi Kebencanaan. Dan untuk mata kuliah lain sepertinya sedang UTS ya. Untuk mata kuliah ini baru masuk ke pertemuan ketujuh. Nah, kita sepakati saja apakah akan UTS di hari Sabtu atau bagaimana, bareng dengan mata kuliah ekologi lingkungan ya. Jadi mungkin paginya ekoling, siangnya jam 9 geografi kebencanaan, atau mungkin sebaliknya juga boleh. Mau seperti itu, jadi biar minggu depan rekan-rekan sudah free tanpa UTS, jadi tinggal minggu tenang saja. Gimana? Ada yang ingin disampaikan terkait hal itu? Silakan. Bisa nggak Sabtu? Halo? UTS-nya tidak bikin video kalau yang ini ya, tinggal ngisi apa, ngisi pertanyaan aja, bisa PG bisa esai, nanti kita lihat saja. Waktunya 2 jam dan bisa on Zoom, bisa juga tidak. Oke, terus sepertinya open book dua-duanya, baik ekor ataupun di geografi kebencanaan. Oke, ada yang mau ditanyakan terkait hal itu atau mau geser hari? Halo? Ada nggak? Rani bisa Sabtu? Mungkin bagaimana kesepakatan yang lain juga, Pak? Yang lain mana tuh? Yang lain TIT udah 37, Ya, tidak ada yang nyaut. Gimana? Eh, ya, Bapak kalau didiskusiin dulu boleh nggak Pak? boleh. Kan nggak ada kegiatan mahasiswa, ada kegiatan mahasiswa ke hari Sabtu. Hmm? Di BEM misalnya, atau di mana, ada nggak di himpunan? Kalau nggak minggu ini berarti tahun depan ya. Oke, silakan dibicarakan ya. Pagi bisa geografi kebencanaan, siangnya bisa ekologi lingkungan atau dibalik. Itu terserah nanti, yang jelas per mata kuliahnya ada waktu 2 jam ya untuk pengerjaan UTS-nya gitu. Oke, saya tunggu keputusannya siang ini. Kemudian untuk jika tidak ada keputusan siang ini, saya anggap sepakat aja udah Sabtu ya pagi gitu. Kemudian untuk UTS yang kemarin yang apa, praktikum SIG sudah beres? Kita lihat belum ada yang Belum Pak. orang pun ya. Tapi mudah-mudahan kalian tidak bingung lihat soalnya. Karena saya rasa soalnya sudah sangat jelas, sudah panjang lebar ya. Kalian tinggal mengikuti instruksi di sana, insya Allah bisa. Dan tanyakan nggak terkait soalnya? Yo.
Nggak ada ya? Berarti udah paham, udah tahu mau harus berbuat apa ya, tinggal direkam saja, kemudian diupload. Gitu. Oke, kalau cukup kita lanjutkan ke pertemuan ke-7 untuk mata kuliah Geografi Kebencanaan. Sebelumnya di minggu kemarin sempat tidak masuk juga ya, diganti sama YouTube karena sedang ada kegiatan yang lain. Terkait pertemuan minggu kemarin tentang penanggulangan bencana secara global, baik itu dia di Jepang, kemudian di Amerika ya, contohnya, kemudian di negara-negara yang lain. Apakah masih ada yang ingin ditanyakan sebelum saya lanjutkan ke materi sekarang? Cukup? Oke, sedikit flashback aja. Saya ingin bertanya ya ke beberapa orang lah terkait materi minggu kemarin. Mudah-mudahan masih ingat. Ya, silakan. Ke Pur, Mas Purwanto. Hadir Mas Purwanto. Iya, Bapak hadir. Ya, Mas Purwanto, kira-kira bedanya di kita dengan di Jepang terkait gempa bumi apa? Penanggulangannya. Gimana, Pak? Mohon maaf ya, ini tidak kondusif. Saya masih di perjalanan, ada kendala tadi. Ya, Ya, antara Jepang Indonesia dan dengan Jepang Indonesia. gimana? Oh iya. Jadi untuk Indonesia dengan Jepang, berdasarkan pemaparan materi kemarin, memiliki karakteristik fisik wilayah yang sama, memiliki potensi bencana besar, baik itu bencana gempa bumi, tsunami, maupun erupsi gunung api. Karena Indonesia dengan Jepang itu memiliki kesamaan karena dilalui oleh Ring of Fire dan juga pertemuan antara 3 lempeng. Seperti itu, Pak. Nah, untuk dari perbedaannya sendiri, mungkin yang lebih sangat jelas dilihat dari segi mitigasi bencananya, Pak. Baik di Jepang maupun di Indonesia, itu menurut saya mitigasi di Jepang itu sangat sudah sangat jauh lebih baik dibandingkan dengan di Indonesia. Seperti itu. Terus dari karakteristik masyarakatnya juga, untuk karakteristik masyarakat di Jepang juga sudah lebih aware terhadap potensi bencana yang ada. Jadi edukasi sejak dini mulai diterapkan di Jepang mengenai mitigasi bencana, kesiapsiagaan bencana. Nah, untuk di Indonesia sendiri mungkin hanya ada di beberapa wilayah ya Pak yang sudah melaksanakan mitigasi bencana, persiapan kesiapsiagaan bencana. Jadi sangat beda dilihat dari karakteristik masyarakatnya maupun dari karakteristik fisik dari wilayahnya. Seperti itu, Pak. Oke, berarti ada perbedaan ya. Di Jepang sudah lebih agak baik dan di kita sedang belajar ke arah yang lebih baik. Oke. Ada lagi yang ingin disampaikan tentang pertemuan minggu kemarin? Silakan. Cukup? Oke, kalau cukup kita lanjutkan saja. Sudah muncul ya? Sudah muncul belum? Sudah ya? Oke, nah untuk pertemuan ke-7 dalam mata kuliah Geografi Kebencanaan kali ini, kita akan bahas terkait Sekolah Siaga Bencana atau SSB ya, atau Satuan Pendidikan Aman Bencana atau SPAB disingkatnya. Jadi untuk pertemuan ke-7 ini sebetulnya sedikit banyak akan menjawab pertanyaan dari kemarin siapa tentang sekolah tuh? Saya lupa namanya ya, dari rekan-rekan kalian di kelas ini terkait bagaimana cara penanggulangan bencana dari lingkungan sekolah. Kita akan lihat ya. Oke,
Yang pertama, pendidikan pengurangan risiko bencana. Dalam hal ini, pendidikan pengurangan risiko bencana adalah sebuah proses pembelajaran bersama yang bersifat interaktif di tengah masyarakat dan lembaga-lembaga yang ada. Oke. Ini jadi pendidikan tangguh bencana seperti dalam gambar sebelah kanan itu cakupannya adalah persekolahan, kemudian masyarakat dan segala macam lapisan masyarakat. Jadi bukan hanya sekolah kalau kita berbicara tentang pendidikan pengurangan risiko bencana. Oke. Jadi bisa bentuknya simulasi ataupun penyuluhan dan segala macam. Kemudian cakupan pendidikan pengurangan risiko bencana lebih luas daripada pendidikan formal di sekolah dan universitas. Nah, ini seperti yang saya bilang tadi, cakupan pendidikan pengurangan risiko bencana itu dia bukan hanya berbatas di sekolah saja, tapi ke masyarakat, kemudian ke ke organisasi-organisasi, ke setiap lapisan individu masyarakat ataupun perkumpulan masyarakat, ini dia disampaikan. Gitu. Terus termasuk di dalamnya adalah pengakuan dan penggunaan kearifan tradisional dan pengetahuan lokal bagi perlindungan terhadap bencana alam. Jadi selain yang diajarkannya sains, dalam hal ini juga kearifan lokal diadopsi untuk memberikan pendidikan pengurangan risiko bencana. Karena apa? Karena nantinya pendidikan yang bersifat kearifan lokal itu dianggap akan lebih mudah masuk ke masyarakat setempat dibanding kita memberikan sains secara full. Jadi nanti sainsnya beriringan dengan kearifan lokal yang ada di sana. Biar lebih gampang masuk dan diterima oleh masyarakat. Itu tentang pengurangan risiko bencana. Kemudian pendidikan pengurangan risiko bencana yang selanjutnya, pengertian pendidikan siaga bencana. Pendidikan siaga bencana adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kecakupan hidup dalam mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian dan langkah-langkah yang tepat guna dan berdaya guna. Ini pengertian ini menurut naskah akademik KPB tahun 2009. Jadi memang intinya pendidikan siaga bencana itu adalah disengaja gitu ya, atau usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan pembelajaran dalam hal mengantisipasi bencana. Jadi biar resikonya itu dapat diminimalisir. Minimal ketika peserta didiknya atau masyarakatnya sudah paham, mereka bisa istilahnya menghindari ataupun meminimalisir korban jiwa ataupun kerugian yang bakal terdampak. Gitu ya. Pengertiannya. Kemudian yang selanjutnya, tujuan pendidikan pengurangan risiko bencana, yang pertama menumbuh kembangkan nilai dan sikap kemanusiaan, jadi biar tidak individualis lah istilahnya ya. Kan kalau kita lihat banyak film-film di luar negeri tentang bencana, itu banyak mereka yang menyelamatkan diri sendiri ketika terjadi bencana. Nah di sini minimalnya kita jangan menyelamatkan diri sendiri saja. 1 atau 2 orang atau 3 orang lah yang bertemu di dekat kita ketika bencana itu harus kita ajak untuk menyelamatkan. Minimalnya seperti itu. Jadi menumbuhkan sikap kemanusiaan. Kemudian menumbuh kembangkan sikap dan kepedulian terhadap resiko bencana. Nah ini. Jadi ketika kita berada di tempat yang rawan bencana, kita jangan acuh gitu. Kita tahu tuh daerah tempat tinggal kita tuh rawan longsor misalnya. Nah, kita di situ harus peka dalam artian peduli. Ketika kita tempat tinggal di tempat rawan longsor, berarti kita harus ngapain? Mitigasinya seperti apa, kesiapsiagaannya seperti apa, tanggap daruratnya seperti apa, dan lain-lain. Jadi kita harus peduli terhadap risiko bencana yang ada. Oke, itu tujuan yang kedua. Yang ketiga, mengembangkan pemahaman tentang risiko bencana, pemahaman tentang kerentanan sosial, pemahaman tentang kerentanan fisik, serta kerentanan perilaku dan motivasi. Ini juga bersambungan dengan yang kedua tadi,
tujuan dari pengurangan risiko bencana ini yang pertama adalah dalam poin ini pemahaman tentang risiko bencana. Berarti kita tahu dulu tentang risiko bencana di daerah kita seperti apa. Yang kedua, tentang kerentanan sosialnya. Misalnya di masyarakat yang ada di kampung kita tuh apakah rentan atau enggak tuh terhadap bencana longsor. Kalau kebanyakannya orang tua yang susah untuk bergerak misalnya, itu dia kerentanannya tinggi atau rendah terhadap bencana longsor kira-kira. Yang bisa berpendapat? Ya. Halo? Halo? Suara saya masih ada? Halo? Suara saya masih Ada, Pak? Hmm? Masih ada suaranya enggak? Ada, Pak. Ada. Jawab tuh. Jawab. Kira-kira kalau masyarakatnya banyak yang tua itu rentan atau enggak resikonya? Sosial. Rentan, Pak. Rentan, Pak. Rentan. Kenapa rentan? Soalnya orang-orang tua tuh biasanya banyak itu apa namanya, Pak? Sudah fisiknya sudah mulai melemah, Pak. Jadi sulit untuk diajak jika ada evakuasi gitu, Pak. Ya, diajak mungkin gampang, tapi bergeraknya susah, misalnya, gitu ya, karena sudah tua boleh. Jadi terkait tentang kerentanan sosial, salah satunya bisa diukur dari hal tersebut. Komposisi penduduk di daerah kita banyak yang tua atau masih muda-muda, misalnya. Ya, terus tingkat pendidikannya rata-rata tinggi atau rendah. Misalnya. Itu pun bisa jadi salah satu indikator tentang kerentanan sosial. Kadang dalam tanda kutip, mohon maaf, wilayah pendidikannya rendah, mereka akan sulit untuk menerima instruksi, misalnya banyak lawannya, banyak argumentasinya, gitu ya, karena ketidaktahuan tentunya. Itu bisa jadi salah satu variabel atau indikator tentang kerentanan sosial. Selanjutnya tentang kerentanan fisik, dalam hal ini wilayahnya ya, apakah jenis batuannya seperti apa, terus jenis bangunannya seperti apa yang banyak di sana, itu pun akan berpengaruh terhadap kerentanan fisik. Kemudian kerentanan perilaku dan motivasi juga ini mungkin nanti masuknya sama dengan kerentanan sosial. Oke, kemudian yang keempat, meningkatkan pengetahuan, keterampilan untuk pencegahan dan pengurangan risiko bencana, pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang bertanggung jawab, dan adaptasi terhadap risiko bencana. Ini juga penting. Terus yang kelima, mengembangkan upaya untuk pengurangan risiko bencana di atas, baik secara individu maupun kolektif, ya. Terus meningkatkan pengetahuan dan keterampilan siaga bencana, meningkatkan kemampuan tanggap darurat bencana, kemudian mengembangkan kesiapan untuk mendukung pembangunan kembali komunitas saat bencana terjadi dan mengurangi dampak yang disebabkan karena terjadinya bencana. Kalau yang poin F ya, itu adalah pra bencana atau sebelum bencana. Kalau poin G itu adalah saat terjadinya bencana, dan untuk poin H yang terakhir itu ketika setelah terjadi bencana. Di setiap proses, setiap kegiatan itu ada kaitannya pada sebelum, saat, dan setelah terjadi bencana. Gitu ya. Itu tujuan pendidikan pengurangan risiko bencana. Berarti ada 8 poin di sini. Satu lagi, meningkatkan kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan besar dan mendadak. Nah, ini rata-rata banyak orang yang tidak siap dengan perubahan pasca terjadi bencana. Misalnya banyak yang stres, banyak yang kehilangan pekerjaan dan tidak bisa bekerja lagi, itu kan bikin stres juga. Nah, dalam hal ini, dalam pendidikan, tujuan pendidikan risiko bencana, berarti dia meningkatkan kemampuan juga untuk beradaptasi dengan perubahan besar yang mendadak. Jadi istilahnya, amit-amit terjadi bencana, mereka sudah siap
dan mampu untuk menghadapinya serta melanjutkan kehidupan secara normal kembali. Istilahnya seperti itu ya. Ada yang tanyakan sampai barusan? Atau dilanjutkan saja dulu? Ya, kita lanjutkan dulu saja. Sekarang kita masuk ke sekolah siaga bencana. Kalau yang tadi mah yang pertama itu disebutnya pendidikan siaga bencana. Itu lebih umum ya. Kalau pendidikan siaga bencana bisa sekolah, universitas, kemudian masyarakat dan lain sebagainya. Kalau kita fokus ke sekolah siaga bencana, berarti cakupannya itu adalah sekolah atau kampus misalnya. Oke. Pengertian sekolah siaga bencana. Kalau di sebelah kanan itu sedang ngapain tuh? Di ilustrasinya itu sedang apa? Memadamkan api, Pak. Memadamkan api. Berarti itu proses apa? Penyuluhan, simulasi, atau apa disebutnya prosesnya? Simulasi, Pak. Simulasi. Simulasi ya, simulasi terjadi kebakaran misalnya. Kemudian kan suka ada APR ya di sekitar sekolah seperti alat untuk memadamkan api. Itu jangan sampai sebagai hiasan saja. Kalian pun masuk ke kampus kan sering melihat benda itu. Apar ya, apar disebutnya alat pemadam api. Nah, itu kalian pun harus bisa memakainya. Jadi suatu saat ketika memang amit-amitnya terjadi kebakaran, kalian tidak hanya lari, tapi kalian akan berusaha untuk memadamkannya juga. Jika kalian mampu untuk mengoperasikan alat-alat ini. Oke, pengertian siaga bencana. Sekolah siaga bencana atau SSB, ya, bukan sekolah sepak bola. Sekolah siaga bencana sebagai upaya kesiagaan sekolah dikembangkan untuk menggugah kesadaran seluruh pemangku kepentingan dalam bidang pendidikan, baik individu maupun kolektif di sekolah dan lingkungan sekolah dalam hal kesiagaan bencana. Jadi cakupan dari sekolah siaga bencana ini adalah dalam satu kampus. Bisa kampus sekolah, bisa kampus universitas, atau kampus lembaga pendidikan yang lain. Contoh pesantren misalnya itu juga masuk. Jadi cakupannya adalah sebatas itu. Ya, baik siswanya, baik gurunya, ataupun TU-nya misalnya. Intinya semua warga di sekolah yang hidup di lingkungan sekolah tersebut. Itu ruang lingkup dari sekolah siaga bencana. Oke. Terus, nah, tujuan pengembangan parameter dan indikator sekolah siaga bencana adalah pertama, membudayakan budaya siaga dan budaya aman di sekolah dengan mengembangkan jejaring bersama para pemangku kepentingan di bidang penanganan bencana. Jadi pengembangan budaya ini tidak hanya dilakukan oleh orang-orang di lingkungan sekolah itu saja, melainkan bisa melibatkan pemangku kepentingan lain di bidang penanganan bencana. Contohnya apa? Contohnya misalnya BPBD ataupun BNPB lebih tingginya lagi, atau bisa sama Pemda setempat, pemerintah daerah, kabupaten kota gitu ya, atau Basarnas misalnya, atau PMI juga bisa, dan lembaga-lembaga lain yang nantinya akan bersinggungan secara langsung dalam bidang penanganan bencana. Jadi misalnya kita ngadain pelatihan, undang BPBD, itu bisa. Kita ngadain pelatihan, undang Basarnas, juga bisa. Gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, sekarang saya ingin tanya, kira-kira kalian tahu nggak dalam porsi penanganan bencana, beda tugas antara BPBD dengan Basarnas itu seperti apa sih? Kalau nggak salah saya pernah sedikit menjelaskan tentang hal itu di beberapa pertemuan kemarin. Tahu BPBD, tahu Basarnas? Nah, itu bedanya kira-kira apa dalam proses penanganan bencana? Ada yang ingin berpendapat? Silakan.
Bapak, saya izin menjawab. Boleh. Saya Tria Salsabila, Pak, memakai device Winnie soalnya jaringannya kurang stabil. Ya. Menurut saya, perbedaan dari BPBD dan Basarnas itu sendiri dilihat dari jika BPBD itu upayanya itu dilakukan sebelum bencana, jadi adanya pencegahan seperti mitigasi bencana, penyuluhan ke sekolah siaga bencana. Adapun untuk Basarnas sendiri, itu tuh terjunnya setelah terjadinya bencana. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Kalau BPBD pada saat terjadi bencana terjun juga nggak? Terjun, Pak, membantu Basarnas. Membantu Basarnas. Berarti topoksinya apa kalau Basarnas dan BPBD? Ayo. Boleh, misalnya BPBD itu sebelum, bukan hanya sebelum, malahan sebelum, saat, dan sesudah juga BPBD tetap ada. Nah, kemudian Basarnas pada saat terjadi misalnya boleh. Tapi kan tugasnya apa gitu? Apakah terjadi tumpang tindih tugas misalnya antara BPBD dan Basarnas atau seperti apa? Boleh, tadi bisa dilengkapi juga ya sama siapa lagi? Silakan. Ada lagi? Ada yang nggak tahu arti BPBD apa? Arti Basarnas itu apa? Aduh. Ya, nggak tahu? Lilis, hadir. Lilis? Iya, Pak. Ya, Iya, Pak. gimana Lilis mau berpendapat ya? Kalau menurut pendapat saya, tugas dari BPBD sendiri itu melakukan mitigasi bencana sebelum dan sesudah hingga jalur pengevakuasian. Sementara kalau untuk Basarnas, tugasnya itu untuk melakukan evakuasi dan juga pencarian korban, Bapak. Mungkin seperti itu. Ya. Oke, terima kasih. Yang tadi juga yang pertama, oke, terima kasih. Ya, kurang lebih memang seperti itu tupoksinya. Jika BPBD itu lebih ke sebelum, saat juga dia bermain juga, kemudian setelah juga iya. Jadi memang tugasnya banyak kalau BPBD karena memang tugas utamanya itu. Pada sebelum berarti dia melaksanakan perencanaan, kesiapsiagaan, dan segala macam. Penyuluhan juga iya. Kemudian pada saat terjadi bencana juga ikut evakuasi, tapi mungkin dalam artian hanya mengorganisir saja, tanpa langsung ikut mengevakuasi secara langsung gitu ya, karena mungkin di sana kalau evakuasi tugasnya lebih ke Basarnas dan PMI misalnya. Dan pada saat setelah itu BPBD akan melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi. Jadi memang tugasnya full ya ketika situasi bencana tersebut. Kalau Basarnas, karena Basarnas bukan tugas utamanya evakuasi bencana, tapi Basarnas itu adalah tugas utamanya evakuasi kecelakaan transportasi. Jika kalian baca ya, Basarnas itu tugas utamanya adalah evakuasi kecelakaan transportasi udara. Jadi salah satu syarat untuk rute penerbangan di sebuah negara itu dia harus mempunyai yang semacam Basarnas ini atau SAR and Rescue-nya untuk apa istilahnya menjamin keselamatan penerbangan. Nah, dalam hal bencana ini Basarnas ini diperbantukan pada saat terjadi bencana yaitu untuk evakuasi. Jadi kalau Basarnas posisinya itu adalah diperbantukan pada saat evakuasi bencana. Gitu ya, bukan topoksi utamanya untuk
di situ sebetulnya, tapi hanya diperbantukan saja. Itu bedanya ya antara BPBD dan Basarnas. Walaupun bajunya hampir mirip ya, warnanya oranye semuanya, tapi secara tupoksi dia memiliki perbedaan yang sangat jelas. Oke, mudah-mudahan kalian paham. Kemudian yang kedua, tujuan pengembangan parameter dan indikator sekolah siaga bencana yaitu meningkatkan kapasitas institusi sekolah dan individu dalam mewujudkan tempat belajar yang lebih aman bagi siswa, guru, anggota komunitas sekolah, serta komunitas di sekeliling sekolah. Jadi dalam hal ini kapasitas itu kan berarti kemampuan yang muncul dari sekolah tersebut. Bisa kemampuan secara orangnya, ataupun kemampuan secara sarana dan prasarananya. Kalau orangnya kan pasti akan dilatih, biar mereka terlatih dalam menghadapi bencana harus seperti apa. Karena apa? Karena sekolah itu salah satu tempat yang paling rawan ketika terjadi bencana. Kenapa? Karena di sekolah itu tempat pengumpulan massa yang sangat banyak pada jam-jam tertentu. Berbeda dengan tempat-tempat lain yang cenderung tidak terlalu banyak konsentrasi masyarakat. Tapi kalau di sekolah kan seperti SD aja sekarang minimal 150 orang kan satu sekolah. Nah itu ketika jam belajar jam 7 sampai jam 12 misalnya, itu akan terkumpul semua di sekolah. Dan ketika bencana terjadi, mereka tidak tahu apa-apa, itu resiko untuk jatuhnya korban jiwa akan lebih besar. Ya, makanya di sini pembangunan kapasitas institusi sangat penting, menjadi salah satu tujuan dalam pengembangan sekolah siaga bencana. Kalau dalam hal infrastruktur seperti sarana prasarana, ya berarti dalam hal ini adalah membangun atau mempersiapkan bangunan sekolah yang tahan bencana gitu ya. Misalnya gempa bumi, berarti strukturnya dipertimbangkan nih supaya tahan gempa bumi. Kalau tsunami seperti apa misalnya. Kalau misalnya angin puting beliung, berarti sekolahnya harus seperti apa. Nah, itu tentang kapasitas institusi, baik secara manusianya ataupun sarana dan prasarana. Kemudian yang ketiga, menyebarluaskan dan mengembangkan pengetahuan kebencanaan ke masyarakat luas melalui sekolah. Jadi, ketika sekolah ini sudah tangguh bencana, istilahnya seperti itu, baik masyarakatnya ataupun sekolahnya, tugas warga sekolah yang selanjutnya adalah menyebarluaskan atau mengembangkan pengetahuan tersebut ke masyarakat. Minimalnya masyarakat yang tinggal di sekitar sekolah atau masyarakat sebagai orang tua siswa tersebut juga bisa. Atau keluarga dari guru dan warga sekolah juga bisa. Atau keluarga dari para pedagang misalnya dalam sekolah, itu pun akan sedikit banyak terpengaruhi ketika sekolah tersebut memang sudah siap menghadapi bencana ya. Jadi mereka akan ngobrol di masyarakat, akan ngobrol di rumah masing-masing terkait dengan apa namanya pengetahuan kebencanaan yang didapatkan di sekolah siaga bencana. Mudah-mudahannya tujuannya seperti itu. Terus selanjutnya adalah indikator untuk parameter keterampilan dan pengetahuan. Jadi sekolah siaga bencana itu mempunyai beberapa parameter untuk dia disebut sekolah siaga bencana. Yang pertama, indikator atau parameternya itu adalah pengetahuan dan keterampilan. Nanti kalian akan bisa menilai, oh sekolah ini sudah sekolah siaga bencana, oh sekolah ini belum jadi sekolah siaga bencana. Cara ngitungnya bagaimana atau cara melihatnya bagaimana? Nah, kita akan pelajari sekarang di beberapa parameter sekolah siaga bencana ini. Yang pertama parameternya adalah pengetahuan dan keterampilan. Oke, misalnya nih foto sebelah kanan itu adalah simulasi atau praktek ya. Misalnya ada yang menjadi korban ketika ada gempa, misalnya ada yang tertimpa genteng, misalnya gitu ya. Dan ada nanti yang bertindak sebagai korban. Nah, korban tersebut itu harus bagaimana ditanggulanginya. Apakah langsung diangkat ke tandu misalnya ataupun dibagaimanakan dulu, itu akan dipelajari pada saat simulasi bencana. Oke, itu salah satu ilustrasinya seperti itu. Nah, yang pertama parameter pengetahuan dan keterampilan di sini adalah
Pengetahuan mengenai jenis bahaya, sumber bahaya, besaran bahaya, dan dampak bahaya serta tanda-tanda bahaya yang ada di lingkungan sekolah. Ini penting dimiliki oleh warga sekolah. Mengapa? Karena jika warga sekolah tidak tahu ada bencana apa di sekitar sekolahnya, nah itu mereka tidak akan berbuat apa-apa. Gitu. Cuek aja. Dan mereka akan kaget ketika bencana itu datang secara tiba-tiba. Berarti mereka harus peka tentang jenis bahayanya apa di sekitarnya, kemudian sumbernya dari mana. Misalnya sekolahnya di pinggir pantai ini. Oh, berarti jenis bahayanya adalah tsunami misalnya. Kalau gempa sih sudah jelas ya, kalau di Indonesia. Oh, berarti bencananya tsunami, jenis bahayanya udah tahu nih. Sumber bahayanya dari mana? Berarti sumber bahayanya bukan dari gunung kalau di pinggir pantai, tapi dari tengah laut. Oh iya, udah ketahuan tengah laut sumber bahayanya. Kemudian besaran bahayanya bagaimana? Nah, besaran bahaya ini kan bisa dilihat dari rekam jejak bencana yang sudah terjadi di sana. Misal, 10 tahun kemarin di daerah tersebut pernah terjadi tsunami setinggi 5 meter. Oh, berarti sekarang juga berpotensi seperti itu. Atau bahkan bisa lebih besar dari itu. Jadi itu sudah tahu mereka tentang besaran bahayanya seperti apa. Oke, udah kebayang. Jenis bahayanya udah kebayang, sumber bahayanya udah tahu dari mana, kemudian besar bahayanya juga sudah tahu. Karena rekam jejaknya seperti itu dulu. Kemudian dampak bahayanya untuk sekolah kira-kira apa? Ketika tinggi gelombangnya 5-10 meter misalnya, oh berarti sekolah akan kenanya tuh sampai daerah sini. Oh berarti kelas 10 itu bakal kena. Oh berarti kelas 11 tidak akan kena. Oh berarti kelas 12 tidak akan kena karena lokasinya di atas misalnya. Itu kan dampak bahaya yang harus sudah kita ukur ketika sekolah kita berada di tempat yang rawan bencana. Berarti ketika bencana terjadi, fungsikan siswa dan seluruh warga sekolah ke kelas 12 misalnya. Kenapa? Karena kelas 12 itu lebih tinggi tempatnya. Misalnya seperti itu ya. Serta tanda-tanda bahaya yang ada di lingkungan sekolah. Tanda-tandanya apa? Misalnya ketika air laut surut, ya kita harus segera untuk menyalakan sirine misalnya di sekolah atau bel atau apapun itu tentang alarm peringatan dini terkait tsunami. Itu kita harus sudah tahu. Jadi indikator yang pertama itu seperti itu. Oke, tentang pengetahuan dan keterampilan. Kemudian yang keduanya, akses bagi seluruh komponen sekolah untuk meningkatkan kapasitas, pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan kesiagaan. Materi acuan, ikut serta dalam pelatihan, musyawarah guru, pertemuan desa, jambore siswa, dan lain sebagainya. Jadi, setiap warga di sekolah diberikan kesempatan istilahnya oleh pihak sekolah untuk mengikuti atau menerima materi. Ketika sekolah tersebut tidak ada akses untuk menerima materi, baik itu pelatihan ataupun buku-buku dan segala macam, berarti secara parameter pengetahuan mereka masih minim. Tapi kalau pihak sekolah memfasilitasi untuk melakukan pelatihan, baik itu di sekolah tersebut atau ke tempat yang lain untuk melakukan pelatihan, itu berarti sudah dalam artian kesempatan yang diberikan sudah ada. Jadi aksesnya sudah diberikan istilahnya oleh pihak sekolah untuk mengikuti pelatihan atau hal-hal lain yang berhubungan dengan peningkatan kemampuan. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, ini yang kedua juga simulasi ya atau gladi katanya, gladi untuk penanganan bencana. Jadi nantinya seluruh pihak akan muncul ya, misalnya dari TNI, kemudian dari Basarnas, BPBD, dan bahkan polisi ya, TNI Polri, itu semuanya nanti akan berkumpul dalam melaksanakan simulasi ini. Lebih banyak institusi yang terlibat, itu nantinya chemistry yang akan dihadirkan ketika terjadi bencana itu akan semakin tinggi. Makanya jangan wareh-warehan dalam artian jangan hanya melibatkan satu pihak saja. Kalau bisa seluruh pihak yang berkepentingan dilibatkan. Ya. Yang ketiga, pengetahuan sejarah bencana yang pernah terjadi di lingkungan sekolah atau daerahnya. Ini juga penting, seperti pernah saya lihat di sekitar Kecamatan Pangandaran, ya, yang paling mudahnya, itu banyak di sekolah-sekolah itu terpampang poster terkait kejadian tsunami tahun 2006.
Jadi di poster-poster itu diberikan informasi bahwa kejadian tsunami 2006 itu ketinggiannya berapa, gempanya sekian, kekuatannya gitu ya, kemudian korban jiwanya sekian, dan lain-lain. Jadi informasi terkait bencana di daerah tersebut itu dia diberikan ke warga sekolah. Kenapa? Karena ketika mereka tahu rekam jejak bencana yang ada di daerah tersebut, mereka nantinya akan lebih berhati-hati ketika berada di lingkungan tersebut. Ya minimalnya kejadiannya bakal seperti itu gitu. Dan kita bakalan minimalnya tahu kita harus kemana ketika bencana tersebut terjadi. Yang paling miris ketika kita tidak tahu apa-apa dan tidak tahu harus bagaimana nantinya ketika bencana. Artinya pengetahuan sejarah bencana yang pernah terjadi di lingkungan sekolah atau daerahnya itu sangat penting untuk diberikan di sekolah. Bisa berupa poster, bisa berupa film-film ditayangkan di kelas, ataupun hal-hal yang lain. Yang paling efektif itu berupa poster, biar gampang dan murah ya, tinggal dipajang saja di dinding-dinding sekolah. Oke. Selanjutnya, pengetahuan mengenai kerentanan dan kapasitas yang dimiliki di sekolah dan lingkungan sekitarnya. Ini juga penting. Kerentanan berarti daerah tersebut rentan atau bagaimana, itu kan harus diteliti dulu terlebih dahulu. Apakah sekolah kalian itu nanti ketika mengajar termasuk sekolah yang rentan atau sekolah yang tidak rentan, itu kan sudah dipelajari ya di beberapa pertemuan kemarin, tinggal dilihat saja. Kemudian kapasitasnya juga seperti apa, dalam hal ini kemampuan sekolah dalam menangkalnya itu seperti apa, itu pun penting untuk diketahui. Jadi kita bisa melihat kira-kira kita harus meningkatkan yang bagian mana dalam hal peningkatan kapasitas dan menurunkan kerentanan terhadap bahaya. Oke. Yang kelima, pengetahuan upaya yang bisa dilakukan untuk meminimalkan risiko bencana di sekolah. Jadi upaya-upaya apa saja yang bisa dilakukan untuk meminimalkan risiko bencana di sekolah ini pun harus dipelajari. Misalnya salah satunya dengan melengkapi obat-obatan atau P3K di setiap kelas. Misalnya. Jadi ketika bencana terjadi banyak yang tertimpa atap, amit-amitnya gitu ya. Itu rata-rata dari mereka bisa melakukan pertolongan pertama. Misalnya. Jadi untuk meminimalisir kerugian korban jiwa. Gitu, ya. Oke, yang keenam, keterampilan seluruh komponen sekolah dalam menjalankan bencana tanggap darurat. Nah, ini kalau poin yang 6 ini, itu dia harus dilakukan dalam hal simulasi bencana. Jadi seluruh elemen warga sekolah itu akan belajar terkait tanggap darurat itu seperti apa. Misalnya ketika alarm berbunyi, mereka harus ngapain, harus pergi kemana, harus membawa apa, ya kan? Kemudian harus berlindung di tempat yang mana, nah itu dipelajarinya pada saat simulasi bencana. Itu, jadi simulasi bencana itu sangat penting. 7, adanya kegiatan simulasi reguler. Nah, simulasi bencana itu dilakukan secara reguler, misalnya dalam rentang waktu 6 bulan atau 3 bulan sekali. Jangan terlalu sering, jangan terlalu lama juga, jadi biar tidak ada kejenuhan di warga sekolahnya. Kalau terlalu sering, misalnya setiap 1 minggu sekali, misalnya itu akan jadi lelucon nantinya. Ya, dalam hal ini lelucon di sini maksudnya ketika memang terjadi bencana, mereka anggap bahwa kegiatan itu hanya sebatas simulasi. Itu yang terjadi di Pangandaran dulu. Ketika baru-baru terjadi tsunami kan masyarakat gencar-gencarnya tuh melaksanakan simulasi oleh pemerintah. Jadi lama-kelamaan ketika simulasi itu terlalu sering, itu malah kalau ketika terjadi bencana yang sesungguhnya, mereka anggap itu adalah simulasi. Jadi terlalu sering juga tidak baik sebetulnya. Frekuensinya harus diatur, misalnya 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali. Kalau 1 tahun sekali itu terlalu jarang malahannya. Ya minimalnya 6 bulan sekali. Itu disebutnya kegiatan simulasi reguler atau terjadwal. Oke, kemudian sosialisasi dan pelatihan kesiagaan pada warga sekolah dan pemangku kepentingan sekolah. Nah, ini sosialisasi dan pelatihan ini juga harus reguler.
dalam artian terjadwal, dilakukan oleh pemangku kepentingan, BPBD, Basarnas, misalnya, dan tempat dan lain-lain. Sampai di situ dulu, ada yang tanyakan? Sambil saya mau absen dulu. Ovar, ada yang tanyakan nggak? Sampai sejauh ini mah belum ada Pak. Masih aman ya? Aman Pak, insya Allah. Oke, yang lain. Maka oke, nah ini berarti parameter pengetahuan dan keterampilan untuk sekolah siaga bencana. Banyak ya, dalam satu bagian saja, dalam hal pengetahuan dan keterampilan, parameternya itu ada 8. Oke, kita lihat nanti di parameter yang selanjutnya, kira-kira isinya apa aja. Berarti memang tidak mudah untuk membuat sekolah siaga bencana. Seluruh aspek di sekolah tersebut harus bekerja sama dalam mewujudkan hal ini. Jadi bukan hanya sebatas judul saja sekolah siaga bencana, tapi memang parameter-parameternya ini harus dipenuhi. Ya. Yang parameter yang kedua yaitu adalah indikator untuk parameter kebijakan. Nah, misalnya ada penyuluhan dari pihak Dinas Pendidikan setempat, misalnya, atau dari BPBD, BNPB bahkan, atau dari Basarnas dan pihak-pihak lain yang berkepentingan. Misalnya, adanya kebijakan, kesepakatan, peraturan sekolah yang mendukung upaya kesiagaan di sekolah. Ini untuk parameter kebijakan. Parameter yang kedua ya. Parameter yang pertama tadi adalah pengetahuan. Kalau yang parameter yang kedua ini adalah parameter kebijakan. Jadi kalau dalam parameter kebijakan ini, adanya kebijakan, kesepakatan, peraturan sekolah yang mendukung upaya kesiagaan di sekolah. Jadi sekolah memiliki kebijakan yang tentunya sudah diobrolkan terlebih dahulu ke pihak Dinas Pendidikan, BPBD ataupun BNPB dan sebagainya, dalam hal ini pihak-pihak yang berkepentingan, untuk merumuskan kebijakan atau kesepakatan peraturan sekolah dalam hal upaya kesiagaan di sekolah. Ini parameter yang kedua, yaitu parameter kebijakan. Misalnya contohnya adalah kebijakannya itu di sekolah A setiap 6 bulan sekali harus wajib simulasi bencana. Misalnya. Simulasi bencana 6 bulan yang pertama adalah oleh BNPB, 6 bulan yang selanjutnya oleh Basarnas, 6 bulan yang selanjutnya oleh TNI Polri. Misalnya. Itu kan berarti kebijakan atau kesepakatan yang dilakukan oleh pihak sekolah dalam hal mendukung upaya kesiagaan di sekolah tersebut. Gitu. Maksudnya seperti itu. Salah satu contohnya seperti itu. Oke. Mudah-mudahan kalian paham. Terus indikator yang ketiga adalah rencana tanggap darurat. Kalau yang dua hal yang tadi itu seperti pengetahuan, kemudian yang barusan adalah kebijakan, itu berlakunya sebelum bencana, ya, atau pra bencana. Kalau untuk yang sekarang, parameter rencana tanggap darurat, itu dia berlakunya pada saat terjadi bencana. Oke. Apa aja isi parameternya? Yang pertama adalah adanya dokumen penilaian risiko bencana yang disusun bersama secara partisipatif dengan warga sekolah dan pemangku kebijakan. Nah, ini juga penting. Warga sekolah tidak akan tahu tentang teori ini jika mereka tidak belajar dari BPBD misalnya, atau dari tim ahli terkait kebencanaan. Jadi dokumen penilaian risiko ini bisa berupa apa ya, pelajaran-pelajaran atau bagaimana cara menilai daerah tersebut beresiko atau enggak terkait bencana yang ada di sana. Ini berat, harus mendatangkan ahli ya tentunya di awal-awalnya.
Yang kedua, adanya protokol komunikasi dan koordinasi. Nah, ini juga penting. Karena kan biasanya ya dalam situasi terjadi bencana itu panik semuanya. Kadang ada yang menelepon orang tuanya, ada yang menelepon pacarnya mungkin ya, ada yang menelepon selingkuhannya, ada yang menelepon siapapun itulah. Jadi panik Pak Buis gitunya, telepon saya minta tolong lah istilahnya atau kurang kudu kumaha ya gitu. Itu kan panik. Nah, di sini adanya protokol ini itu akan merapihkan pola komunikasi. Jadi misalnya gini, ketika terjadi bencana di sebuah sekolah, itu mereka tidak usah bingung harus lapor ke siapa lagi. Misalnya, guru-guru itu protokolnya dia harus lapor ke kepala sekolah. Misalnya. Nanti dari pihak kepala sekolah ataupun pimpinan sekolah, itu mereka koordinasi dengan BPBD. Nanti BPBD lah yang berkoordinasi dengan Pemda setempat. Misalnya. Jadi alur komunikasinya jelas. Seperti di himpunan lah atau di BEM misalnya, ketika terjadi masalah di bawah, berarti kan laporannya ke Kabid dulu. Nanti dari Kabid baru ke Kabiro misalnya atau kemana. Nanti dari Kabiro baru ke ketua himpunan. Dari ketua himpunan lalu ke siapa. Misalnya seperti itu. Nah di sini pun ketika terjadi bencana, biar komunikasinya tidak pabuis dalam artian seperti itu ya bahasa Sundanya. Makanya protokol komunikasi dan koordinasi itu harus terjaga. Itu. Jadi biar tidak banyak kepentingan, biar tidak panyaho-nyaho. Kan loba nu so pinter ya, ketika di lapangan terjadi bencana itu kadang-kadang ormas tuh ingin tampil. Wah, duluan ke lapangan tanpa ada kemampuan misalnya, itu kan akan menjadi bahaya malah kan. Nah, di sini pola komunikasinya harus seperti apa. Dan kalau yang betul itu kan ormas-ormas itu sebelum ke lapangan mereka akan berkoordinasi dulu dengan BPBD setempat. Itu baru nanti BPBD akan mengarahkan. Oh, Anda ormas A misalnya, itu bergeraknya di bidang ini harusnya. Oh, Anda ormas B, di sini plotnya. Oh, Anda ormas C, di sini plotnya. Nanti BPBD yang mengatur hal tersebut. Jadi protokol komunikasinya dijaga. Gitu ya. Oke. Kemudian yang ketiga, adanya prosedur tetap tentang kesiapsiagaan sekolah yang disepakati dan dilaksanakan oleh seluruh komponen sekolah. Jadi ini dilaksanakan dalam hal rapat terlebih dahulu. Misalnya ketika bencana mereka harus ngapain, kelas ini harus kemana, kelas itu harus kemana, guru-guru harus lapor ke siapa, kepala sekolah harus menelepon siapa, misalnya. Itu dituangkan dalam prosedur tetap kesiapsiagaan sekolah. Dan nanti dilaksanakan ketika bencananya terjadi. Ya mudah-mudahan kalau selamat ya dalam artian seperti itu. Yang kalau tidak selamat ya wassalam ya. Ini mudah-mudahan kalau masih selamat bisa melaksanakan prosedur tetap kesiapsiagaan. Misalnya seperti ini ya. Ini pernah saya sampaikan juga. Peta jalur evakuasi bencana di SMP Negeri 2 Bangsri, Jepara. Sekolah ini sudah masuk ke kategori sekolah siaga bencana atau SSB sebetulnya ya. Jadi mereka membuat peta jalur evakuasi. Ini yang disebut prosedur tetap kesiapsiagaan. Salah satunya seperti ini ya. Misal kelas 10 mereka harus lari ke lorong yang mana? Kelas 11 mereka harus lari ke lorong yang mana? Kelas 12 mereka harus lari ke lorong yang mana? Mereka harus kumpul di mana? Kelas ini mereka harus kumpul di mana. Jadi ketika terjadi bencana, mereka tidak akan saling sikut di lorong sekolah. Misalnya mereka kelas 11 dan kelas 10 masuk ke lorong yang sama, tapi arahnya berlawanan gitu misalnya. Itu kan akan terjadi kegaduhan. Dan bahkan saling injak nanti. Ingat, korban banyak muncul bukan langsung oleh bencananya, tapi oleh ketidaktahuan masyarakat terkait jalur evakuasi. Banyak yang seperti itu. Jadi mereka saling bertabrakan, saling menginjak akhirnya ya, dan alhasil banyak korban juga di situ. Nah, jalur evakuasi ini salah satu tujuannya adalah untuk merapihkan proses tersebut. Jadi mereka ketika terjadi bencana sudah tidak saling bertabrakan lagi. Mereka akan akan lari
ke tempat yang memang sudah disepakati sebelumnya. Tidak akan saling injek-injek, tidak akan saling tabrakan nanti. Gitu ya. Jadi itu sangat penting juga. Kemudian yang keempat, kesepakatan dan ketersediaan lokasi evakuasi atau shelter terdekat dengan sekolah disosialisasikan kepada seluruh komponen sekolah dan orang tua siswa, masyarakat sekitar, dan pemerintahan daerah. Ini penting ya. Misalnya ada tsunami nih di pantai Pelabuhan Ratu dan sekolah SMA 1 di Solok misalnya. Itu di pinggir pantai misalnya ya. Nah, jadi disepakati, oh karena sekolah ini di daerah yang rawan tsunami, berarti kita harus punya lokasi pengungsian yang dekat dengan sekolah. Misalnya kita memilih tempat 100 meter dari sekolah dan letaknya di bukit, karena dianggap sebagai tempat yang aman. Nah, penetapan lokasi tersebut sebagai tempat yang aman atau untuk evakuasi warga sekolah, itu harus disosialisasikan ke orang tua siswa. Kenapa? Karena ketika bencana terjadi, itu kan orang tua pasti panik tuh, cari anaknya. Anak aing di mana gitunya ketika tsunami datang, apakah anak saya terbawa air gitu atau tertimbun bangunan di sekolah atau udah lari ke pengungsian atau ke jalur evakuasi ya. Nah, disitulah penting sosialisasi. Jadi ketika mereka tidak menemukan anaknya di sekolah, berarti opsi paling dekat itu mereka akan lari ke tempat evakuasi yang sudah ditentukan oleh pihak sekolah. Mereka tidak akan bingung mencarinya. Jadi udah tahu, oh berarti memang tempat evakuasi sekolah itu di sini. Berarti saya sebagai orang tua mencari anak saya ketika bencana terjadi pasti ke sana. Jadi mereka tidak akan bingung lagi. Walaupun sinyal HP nggak ada, kan biasanya seperti itu ya. Ketika bencana sinyal HP suka mendadak hilang, panik dan segala macam. Tapi ketika masyarakat atau orang tua sudah tahu anak-anaknya lari kemana, mereka tidak akan bingung lagi dan langsung menuju lokasi tersebut. Itu pentingnya sosialisasinya ya. Masyarakat sekitar pun udah harus tahu, yang di samping mereka bisa mencari anaknya ke tempat itu, mereka pun bisa menyelamatkan diri ke tempat itu juga. Dan pemerintah daerah pun harus tahu. Kenapa? Ketika nanti terjadi bencana, amit-amitnya pemerintah daerah bisa menyalurkan bencana ke lokasi tersebut, walaupun tanpa komunikasi terlebih dahulu. Jadi intinya sosialisasi di sini memang sangat penting biar orang-orang terkait dapat mengakses tempat tersebut. Oke. Yang kelima, dokumen penting sekolah digandakan dan tersimpan baik agar dapat tetap ada meskipun sekolah terkena bencana. Nah ini ya, biasanya kalau sekolahnya yang berada di tempat yang rawan bencana, dokumen-dokumen yang ada di sekolah itu hanya kopinya saja. Aslinya itu biasanya ditempatkan di tempat-tempat yang relatif aman. Misal di kantor dinas pendidikan, ataupun di kantor-kantor yang lain, ataupun di rumah kepala sekolahnya, ataupun di rumah gurunya yang memang dianggap lebih aman. Biasanya seperti itu, untuk mengantisipasi ketika bencana dokumennya akan hilang atau rusak. Ya, jadi digandakan. Yang disimpan di sekolahnya hanya kopi saja. Terus, catatan informasi penting yang mudah digunakan seluruh komponen sekolah seperti pertolongan darurat terdekat, puskesmas, rumah sakit terdekat, dan aparat terdekat. Dan ini bisa berupa nomor-nomor penting, jadi mudah-mudahan masih ada sinyal. Ketika bencana mereka bisa menghubungi orang-orang ya untuk pertolongan darurat. Evakuasi misalnya seperti ini. Kemudian yang 7, adanya peta evakuasi sekolah dengan tanda dan rambu yang terpasang, yang mudah dipahami oleh seluruh komponen sekolah. Ya, peta evakuasi itu harus disertai dengan rambu-rambu evakuasi. Jangan hanya petanya saja, dan jangan hanya rambunya saja. Seperti di kampus kita aja di Unsil itu baru ada rambu-rambunya saja. Petanya itu belum ada gitu ya. Misalnya orang FKIP dia harus lari kemana ketika gempa. Orang FIK dia harus lari kemana ketika gempa. Itu baru ada sekitar rambu-rambunya saja. Oh di sini tempat titik kumpulnya. Oh di sini jalur evakuasi. Tapi petanya belum. Ya mudah-mudahan nanti orang-orang geografi dapat membuat petanya. Gitu.
Jadi ketika bencana terjadi, kita harus paham petanya juga dan harus tahu rambu. Gitu. Mudah-mudahan kalian bisa memproduksi itu nanti. Ya. Oke. Yang kedelapan masih di parameter yang sama, yaitu akses terhadap informasi bahaya baik dari tanda alam, informasi dari lingkungan, dan pihak berwenang, pemerintah daerah dan BMKG. Ya kalau sekarang katanya ada aplikasi Inagioris ya kalau nggak salah. Saya lupa namanya. RIS apa gitu ya. Mungkin ada yang pernah mendownload aplikasinya, ada yang masih ingat? Inaris ya, kalau nggak salah Inaris atau apa ya. Jadi itu dia di sana di aplikasi tersebut diberitahu ketika kita berada di sebuah tempat, tempat ini tuh rawan bencana apa. Nah di aplikasi tersebut itu bisa menunjukkan informasi itu. Inaris kalau nggak salah, itu aplikasi dari BNPB. Silakan kalian untuk mendownloadnya. Ya. Nah akses terhadap informasi seperti itu pun sangat penting. Kemudian yang 8 poin A-nya, penyiapan alat dan tanda bahaya yang disepakati dan dipahami oleh seluruh komponen sekolah. Misalnya di sekolah SMP Singaparna mah alarmnya mau pakai bel misalnya atau kentongan seperti ini ya, seperti kentongan masuk sekolah. Kan jika itu disepakati. Tinggal kodenya saja mungkin yang disepakati kemudian. Misalnya bedakan antara kode masuk sekolah dan kode bencana. Misalnya kalau kode masuk sekolah mah 5 kali diketok, misalnya kalau kode bencana mah 10 kali diketok, misalnya dengan durasi sekian, dengan pola sekian. Itu silakan disepakati, tapi harus disosialisasikan. Jangan sampai nanti orang yang mendengarkan nggak paham istilahnya seperti itu. Terus, nah misalnya mobilnya pakai pelek mobil seperti ini juga boleh. Asal seperti yang tadi saya bilang, disepakati kodenya mau seperti apa. Mau pakai alarm misalnya, pakai toa seperti ini juga boleh. Jadi bentuknya sirine mungkin ya, atau alarm atau seperti apa, silahkan nanti disepakati saja. Kedua, mekanisme penyebarluasan informasi peringatan bahaya di lingkungan sekolah. Misalnya alarmnya itu speakernya ada di tiap kelas misalnya, atau hanya di ruangan-ruangan tertentu. Nanti orang-orang di ruangan tertentu menyebarluaskan ke tempat yang lain. Mekanisme penyebarluasannya seperti apa silahkan disepakati. Terus pemahaman yang baik oleh seluruh komponen sekolah bagaimana bereaksi terhadap informasi peringatan bahaya ini juga harus dipahami ya. Misalnya kalian ketika di kelas nih ada alarm bahaya, kalian harus ngapain? Nah itu harus disepakati juga. Tindakan-tindakan pasca ada alarm itu kalian harus bagaimana? Kalian harus pelajari dan harus tahu. Jangan sampai panik terpunggu. Misal kalian ada dalam sebuah gedung yang cukup tinggi, 5 lantai lah misalnya ya. Terus kalian berada di lantai 4, sedang belajar nih di sekolah misalnya atau di kampus di lantai 4. Ketika gempa terjadi, terdengar alarm misalnya, kalian harus ngapain? Ada yang tahu nggak? Ayo silakan berpendapat. Berpendapat? Silakan. Ayo, ada yang mau berpendapat? Saya Pak, Boleh. Siapa ini? Satya Pak. Satya. Oh, silakan ke sana. Menurut saya, selain mendengar adanya alarm gempa, yang pertama dilakukan harus tetap dalam kondisi tenang. Kemudian mencari tempat sembunyi, misalnya di bawah meja yang kokoh. Kemudian setelah reda bisa keluar dari gedung atau misalnya dari rumah.
Kemudian misalnya dalam gedung, sebaiknya jangan menggunakan lift. Mungkin Oke. Kalau hubungannya dengan lantai 4 di antara 5 lantai yang ada di gedung tersebut, seperti apa tuh? Atau sama saja dengan gedung-gedung yang satu lantai misalnya? Itu kan kalau yang tadi secara umum ya. Secara umum menyelamatkan diri dari gempa seperti itu kalau dalam ruangan. Nah, kalau secara khusus ketika kasusnya kalian berada di lantai 4 dan gedungnya adalah 5 lantai, itu harus bagaimana? Ada yang berpendapat lagi? Silahkan. Ada yang tahu? Gak ada yang pernah beraktivitas di gedung pencakar langit misalnya? Ayo. Kalian masih minim informasi berarti ya? biasanya mah kalau di film-film tuh menjatuhkan diri ke lantai sih, Pak. Menjatuhkan diri ke lantai? Lantai 1? Bunuh diri atuh. Menjatuhkan diri dari lantai 4 ke lantai 1 gitu. Bukan, maksudnya menjatuhkan diri ke lantai untuk menghindari jatuhnya benda-benda gitu, Pak. Oh, jadi tiarap gitu ya? Ayo, ada lagi? Silakan. Ada yang tahu? Harus ngapain? Aduh, kalian ya. Berarti belum ada pengalaman beraktivitas di lantai-lantai yang tinggi dalam mall misalnya ya. Atau dimanapun, di hotel atau di apartemen. Ketinggali ya orang lembur nanti. Ya oke lah, buat Izin pengalaman. menjawab, Pak. Oh ya silahkan. Silahkan. Menurut saya jika terjadi gempa ketika kita di lantai 4 ya Pak. Ya, lantai 4. Yang pertama jangan panik. Yang kedua cari alat untuk melindungi kepala. Dan yang ketiga jika ada meja berlindung di bawah meja. Lalu setelah getarannya berhenti keluar Pak gitu ke lantai bawah. Seperti itu. Terima kasih Pak. Oke, itu masih umum ya berarti. Jadi apa yang harus dilakukan ketika dalam ruangan berarti itu masih secara umum seperti itu. Ada nggak yang lebih spesifik yang membedakan? Oh kita mah berarti sedang di lantai ini, berarti kita harus seperti ini. Gitu. Oh berarti kita mah sedang di lantai ini, oh berarti kita harus seperti ini. Itu sebetulnya ada yang lebih spesifiknya. Biar cepat saya langsung jawab aja ya. Ketika kita berada di 3/4 lantai dari total lantai yang ada, misalnya seperti tadi ya, kita berada di lantai 4 dari 5 lantai misalnya. Itu kita ketika terjadi gempa, jangan keburu-buru untuk ke bawah. Kenapa? Karena resiko untuk tertimbunnya lebih tinggi. Misal ketika gedung tersebut runtuh. Jadi resiko untuk tertimbun bangunannya akan lebih tinggi pada saat proses kita evakuasi ke lantai 1. Karena jarak dari lantai 4 ke lantai 1 itu kan cukup jauh. Nah, makanya caranya bagaimana? Caranya adalah bahkan kita harus ke lantai atas. Ke rooftop gitu. Ke puncaknya. Agar resiko tertimpanya minim dan ketika gedung tersebut pun amit-amitnya runtuh, kita tidak tertimpa apa-apa. Hanya mungkin efek jatuhannya saja. Efek runtuhnya pun ada misalnya, tapi tidak terjatuhi apapun minimal kita. Jadi larinya itu ke bagian yang paling atas. Ya, saya pernah menemukan teori seperti itu untuk di gedung-gedung yang tinggi. Jadi ketika kita berada 3/4 dari minimalnya total lantai yang ada di gedung tersebut, kita larinya ke atas, ya, ke rooftop atau ke puncak bangunan tersebut. Jadi ketika bangunannya hancur, kita tidak tertimpa apapun, yang minimalnya resiko kematiannya lebih diminimalisir.
daripada kita lari ke bawah. Paham nggak sampai situ? Tapi kalau masih di lantai 2 malah ya mending ke bawah gitu. Tapi kalau lantai 4, ya kita ke atas aja. Kalau misalnya 5 lantai. Yang bingung tuh di tengah-tengah. 5 lantai, kita di lantai 3 misalnya. Ya, itu mah terserah kalian, mau ke atas boleh, mau ke bawah boleh, atau mau standby di sana pun boleh. Dan bergeraknya jangan sampai ketika goyangannya masih tinggi ya. Ingat, bergeraknya itu harus ketika goyangannya sudah lumayan agak reda. Oke, paham sampai situ? Ada yang tanyakan dulu? Halo? Ini masih ada orang di kelas ini? Sepi banget ya. Masih? Sok, coba jelaskan kembali apa yang saya jelaskan barusan. Terkait yang mm, yang sekolah siaga bencana yang tadi bukan Pak, yang kalau bukan. misalkan yang tadi di lantai 4, Ah, itu yang itu. Sok. kalau misalkan terjadinya gempa terus kita tuh lagi di lantai 4 gitu ya Pak ya. Nah, caranya teh jangan langsung turun ke bawah gitu kan, lihat dulu getarannya teh. Kalau misalkan getarannya masih besar, diam dulu di tempat, terus perginya teh jangan langsung ke bawah tapi ke rooftop yang di atas, karena bisa meminimalisir terjadinya kayak resiko kematiannya teh tidak terlalu banyak gitu Pak. Terus kalau misalkan berada di lantai 3 itu mah bebas gitu ya memilihnya mau pergi ke bawah atau pergi ke atas. Terus kalau misalkan di lantai 5 jadi perginya sama Pak ke rooftop gitu, jangan ke area bawah gitu. Ya oke, bekas dikasih ya. Tuh, tergantung lokasinya di mana dan kita harus bisa mengukur lebih aman ke atas atau ke bawah. Itu sangat-sangat kondisional ya. Lihat situasi terlebih dahulu. Intinya seperti itu. Oke, yang keempat adanya petugas yang bertanggung jawab dan berwenang mengoperasikan alat peringatan dini. Nah, kemudian pemeliharaan alat peringatan dini tersebut. Jangan sampai dipakai heureuy oleh barudak gitu, dalam artian loncengnya itu ditakolan gitu ya, alarmnya itu dibunyikan tanpa adanya bencana, itu gak boleh. Nantinya akan mempengaruhi psikologis orang-orang yang mendengarkannya. Jadi mereka tidak akan percaya lagi nanti ketika ada suara tersebut, oh berarti kamu baru dapat terheureuy gitu. Nah, jangan sampai seperti itu. Jadi memang petugas yang berwenang untuk mengoperasikan alarm ataupun lonceng peringatan itu memang harus khusus disepakati oleh siapa. Jadi ketika bencana terjadi itu sudah tidak harus bertanya-tanya lagi harus dibunyikan oleh siapa. Sudah ada orang yang bertanggung jawab terkait pemeliharaannya juga, terkait perawatannya juga. Oke, seperti itu. Terus yang selanjutnya, nah indikator untuk parameter mobilisasi sumber daya. Ini parameter yang keempat berarti ya. Kalau mobilisasi sumber daya itu lebih ke mobilitas masyarakat atau manusia yang ada di lokasi tersebut. Yang pertama adanya gugus siaga bencana sekolah termasuk perwakilan peserta didik. Nah ini juga penting ya. Misalnya di satu kelas ada satu perwakilan peserta didik sebagai agen siaga bencana. Nah nanti orang tersebut di tiap kelas pasti akan mengarahkan teman-temannya harus seperti apa ketika bencana terjadi. Tujuannya nanti seperti itu, bisa oleh KM-nya, bisa oleh yang lain, itu bebas saja ya dipilih. Di agen siaga bencana misalnya di kelas A, di kelas B, di kelas C. Ya. Terus yang kedua adanya perlengkapan dasar dan suplai kebutuhan dasar pasca bencana yang dapat segera dipenuhi dan diakses oleh komunitas sekolah. Seperti alat pertolongan pertama,
serta evakuasi, obat-obatan, terpal, tenda, dan sumber air bersih. Ini penting. Ketika bencana terjadi, alat P3K itu udah harus punya, dalam artian gampang diakses, tidak terdapat di dalam bangunan yang mudah runtuh misalnya gitu ya. Jadi biar aksesnya gampang. Kemudian terpal, tenda darurat, dan sumber air bersih pun ada. Makanya di tiap-tiap lokasi evakuasi itu biasanya terdapat tempat FCK, terdapat terpal-terpal tenda, dan segala macam. Jadi ketika bencana terjadi tinggal mendirikan saja. Tidak harus menunggu bantuan datang. Biasanya sudah disediakan. Kalau memang tempat evakuasinya berstandar gitu ya, dalam artian sudah layak untuk digunakan. Kemudian yang ketiga, pemantauan dan evakuasi partisipatif mengenai kesiagaan sekolah secara rutin atau menguji melatih kesiagaan sekolah secara berkala. Nah, ini bentuknya bisa dalam simulasi yang dadakan. Misal nih, udah lama gak ada simulasi, yang ngedadak aja coba lakukan simulasi langsung, nyalain alarm aja misalnya langsung, secara tiba-tiba ya. Nah, itu kita bisa menguji kesiapsiagaan sekolah tersebut seperti apa. Apakah cuek, ya kan? Ataukah mereka dapat bergegas lari ke tempat evakuasi, atau bagaimana? Nah, itu bisa kita evaluasi dari hasil kegiatan tersebut. Bisa seperti itu ya. Jadi gak usah direncanakan, silahkan dadakan saja. Biasanya ini oleh kepala sekolah atau pihak-pihak terkait. Tapi jangan diisengi oleh guru, misalnya guru iseng nih, nyalain alarm dengan tujuan pemantauan dan evaluasi misalnya. Yang enggak juga. Guru tidak ada wewenang di sana. Berarti harus oleh pemangku kebijakan tertentu. Dalam hal ini kalau di sekolah ya levelnya kepala sekolah lah, ya, yang boleh melaksanakan kegiatan ini. Nah, ini berarti anak-anak diarahkan untuk ke titik kumpul. Itu kan ada biasanya di kampus juga banyak tuh titik kumpul terjadi bencana. Nah, berarti mereka kalau di sini di sekolah anak-anak diarahkan untuk bergerak ke sana dan menutupi kepalanya ketika pergerakan tersebut dengan tujuan tidak tertimpa apapun. Nah, ini jalur evakuasi tsunami. Nah, kadang-kadang di beberapa tempat hal-hal semacam ini tuh hilang gitu dengan alasan yang mungkin dicuri ataupun dijual oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Padahal rambu-rambu seperti ini tuh penting untuk mengarahkan orang-orang yang memang sedang berhadapan dengan maut ya, dalam hal ini berhadapan dengan gelombang tsunami. Di Pangandaran saya rasa sudah ada, di Cipatujah di beberapa tempat juga sudah ada, dan hampir di seluruh pesisir selatan Pulau Jawa, dalam hal ini di Jawa Barat, saya lihat sudah ada tentang jalur evakuasi tsunami. Hanya saja alarmnya itu masih tidak semua tempat ada. Mungkin di Jawa Barat hanya di Pangandaran saja yang sudah ada, karena mungkin pemerintah pertimbangannya waktu itu Pangandaran pernah terjadi ya, makanya didahulukan di sana. Di tempat lain seharusnya itu ada alarm peringatan dan alat-alat pendeteksinya. Sekarang yang ada hanya di Pangandaran dan katanya rusak, makanya sangat miris ya. Tempat yang lain di Selat Sunda itu sudah ada juga, di Banten ya, dan tempat-tempat lain di Aceh juga sudah ada. Yang keempat, adanya kerjasama dengan pihak-pihak terkait penyelenggaraan penanggulangan bencana baik setempat, desa atau kelurahan dan kecamatan maupun dengan BPBD atau lembaga pemerintah yang bertanggung jawab terhadap koordinasi dan penyelenggaraan penanggulangan bencana di kabupaten atau kota. Simulasinya apakah mau dilaksanakan bareng dengan masyarakat atau hanya pihak sekolah saja, ini pun harus dibicarakan atau dikerjasamakan dengan pihak-pihak terkait ini. Oke. Terus dukungan seperti apa yang mampu untuk ketercapaian sekolah siaga bencana? Kita lihat ya. Yang pertama, ada komitmen dari kepala sekolah dan komunitas sekolah. Jadi kalau komitmennya tidak ada, ya tidak akan terwujud sekolah siaga bencana. Seperti itulah. Gampangnya seperti itu. Yang kedua,
ada dukungan dari dinas pendidikan di wilayah. Kadang jika sekolahnya bersemangat untuk mengadakan sekolah siaga bencana, tapi dinas pendidikannya tidak ada respon, itu pun kadang-kadang tidak akan jadi sekolah siaga bencana. Nah, berarti pihak dinas pun harus bekerja sama dalam hal ini. Ya. Yang ketiga, ada dukungan dari organisasi terkait pengurangan risiko bencana, seperti BPBD, Basarnas, terus PMI, ya, TNI Polri, dan lain-lain. Itu pun harus mendukung. Kemudian adanya keterlibatan dukungan terus-menerus dari dinas pendidikan dan organisasi terkait atau PRB pengurangan risiko bencana, termasuk dalam proses pemantauan dan evaluasi sekolah. Jadi sekolah siaga bencana itu terus dievaluasi oleh dinas pendidikan ataupun pihak-pihak terkait. Oke, seperti itu. Wah, masih banyak juga ya bahasannya. Selanjutnya, syarat minimal menuju sekolah siaga bencana. Syarat minimalnya apa? Yang pertama, ada komitmen dari kepala sekolah dan komunitas sekolah. Ya, kalau kepala sekolahnya ogah-ogahan, gurunya pun ogah-ogahan, tidak akan terjadi sekolah siaga bencana. Ya. Kedua, ada dukungan dari dinas pendidikan di wilayahnya. Itu juga iya. Seperti alasan yang tadi, ketika sekolahnya semangat, dinasnya tidak mendukung, itu pun tidak akan terjadi sekolah siaga bencana. Terus ada dukungan dari organisasi terkait pengurangan risiko bencana. Ya, seperti yang tadi juga, BPBD, Basarnas, Pemda, ya kan? Ataupun TNI Polri juga mendukung, itu juga harus. Terus melakukan penguatan kapasitas, pengetahuan, dan keterampilan bagi guru dan siswa sekolah. Pelatihan rutin lah istilahnya, ya, terkait kebencanaan bagi warga sekolah. Terus melakukan latihan berkala yang jelas dan terukur, misalnya per 3 bulan, per 6 bulan, ataupun per 1 tahun. Itu harus rutin dan harus ada dokumennya. 6, adanya keterlibatan dukungan menerus dari dinas pendidikan dan organisasi terkait PRB atau pengurangan risiko bencana, termasuk dalam proses pemantauan dan evaluasi sekolah. Jadi dievaluasi secara berkala. Itu ya. Masih ada lagi nih. Yang selanjutnya langkah-langkah membangun sekolah siaga bencana. Saya percepat saja, silakan nanti detailnya kalian download saja ya di Google Classroom. Materi ini saya berikan di sana. Langkah-langkah membangun sekolah siaga bencana. Pertama, membangun kesepahaman dan komitmen bersama antar anggota komunitas sekolah dengan atau tanpa difasilitasi oleh pihak luar. Jadi intinya, walaupun tanpa dukungan pihak luar, minimalnya sekolah tersebut bisa melaksanakan atau berkomitmen di internalnya saja dulu udah bagus. Kedua, membuat rencana aksi bersama antar sekolah, komunitas sekolah, orang tua, dan anak-anak, bisa dalam bentuk lokakarya, aktiviti, atau meeting. Oke, yang ketiga, melakukan kajian tingkat kesiapsiagaan sekolah dengan menggunakan 5 parameter: pengetahuan dan sikap, kebijakan, rencana tanggap darurat, sistem peringatan dini, dan mobilisasi sumber daya. Nah, ini berarti harus melaksanakan penelitian awal di sekolah tersebut. Kesiapsiagaannya seperti apa harus diukur dulu yang sudah ada, baru nanti kegiatan lanjutannya itu adalah untuk memperbaiki atau meningkatkan kesiapsiagaan yang sudah timbul. Ya, peningkatan kapasitas, pelatihan untuk semua stakeholder sekolah, guru, karyawan atau staf administrasi, satuan pengamanan, anggota komite sekolah, orang tua, dan anak-anak. Kelima, lokakarya, pembentukan sekolah siaga bencana, merumuskan kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan dan sikap, draft kebijakannya seperti apa, sistem peringatan dininya seperti apa, rencana tanggap darurat, dan mobilisasi sumber daya. Dan keenam, simulasi atau drill dalam menghadapi bencana sesuai dengan jenis ancamannya, dengan frekuensi disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan sekolah yang bersangkutan, atau standarisasi atau pembakuan sekolah siaga bencana. Dan yang terakhir mungkin 7, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program SB. Masih ada juga yang ke-8, sosialisasi dan promosi keberadaan SB atau sekolah siaga bencana. Oke, saya rasa cukup seperti itu. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Masih ada waktu sekitar
10 menit ya. Silakan. Ya, saya harap mungkin nanti ketika rekan-rekan lulus dari geografi ya dan mengajar di sekolah, ketika sekolah tersebut sudah ada atau sudah disebut sebagai sekolah siaga bencana, berarti tinggal mengikuti saja. Tapi ketika di sekolah tersebut belum disebut sekolah siaga bencana, sedang merintis atau bagaimana, silahkan kalian sebagai lulusan geografi menginisiasi hal tersebut gitu di sekolah itu. Apalagi ketika sekolahnya memang sekolah yang bertempat di daerah yang rawan bencana ya. Silakan untuk inisiasi. Silakan, ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan sambil menunggu waktu ya. Halo, silahkan. Ada yang ingin didiskusikan mungkin? Kalau ditanyakan belum diakhiri. Mata kuliah yang lain udah pada UTS belum? Semuanya? Udah. Semuanya di minggu ini ya berarti ya? Geopolitik di minggu depan, Pak. Oh, geopolitik minggu depan, Pak Elgar ya? Iya. Kenapa? Iya, Kenapa Pak. geopolitik minggu depan? Belum beres? Ya, silahkan didiskusikan untuk mata kuliah ini dan e-calling ya. Saya menawarkan itu hari Sabtu pagi dan agak paginya gitu, jam 7 sampai jam 9, kemudian jam 9 sampai jam 11 berarti ya. Silahkan. Di luar itu ya kalian kan nggak ada lagi waktu ya. Minggu depan saya ingin nilainya udah terkumpul, jadi biar nggak mepet ke pertemuan setelah UTS, makin saya itu gitu. Itu resikonya kenapa mata kuliah ini dulu sempat ada tanggal merah ya di hari Jumat dan hari Kamis, makanya
tidak keburu pas sesuai dengan jadwal yang lain. Ya, nanya. Gitu. Karena kan saya sudah menawarkan di minggu-minggu sebelumnya untuk kuliah juga sebagai pengganti, tapi kan kalian sibuk terus. Mata kuliahnya padat ya tiap minggunya. Makanya gak ada waktu lagi. Ini minggu ini sudah beres untuk UTS-nya. Oke. Saya tunggu nanti sampai jam duhur lah ya. Kalau nggak ada keputusan berarti dianggap sepakat aja. Udah jam untuk hari Sabtu. Baik pagi ataupun siang nanti terserah nanti adalah yang mana yang lebih dulu ya. Oke, ada yang tanyakan? Cukup? Materinya cukup? Dari saya cukup, Pak. Oke. Kalau mau bikin video tentang geografi kebencanaan UTS-nya? Atau mau isian saja, esai? Atau mau PG mungkin gitu ya? PG boleh, Pak. PG boleh. Silakan kalian bikin sendiri soalnya, nanti saya kasihkan ke UTS ya. Nah, dulu kan SMA suka seperti itu ya. Kalian bikin sendiri soalnya, kemudian soalnya dibagikan lagi menjadi ujian. Sekarang enggak lah ya, terlalu gampang kayak gitu. Oke, terima kasih lah. Mungkin sampai situ saja untuk geografi kebencanaan pertemuan ke-7. Silakan kalian persiapkan UTS-nya dengan baik, sehingga nanti hasilnya mudah-mudahan juga baik. Mudah-mudahan kalian semua kesehatan. Ada juga ada. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.